football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tiket laga Indonesia versus Vietnam habis terjual dalam 30 menit, puluhan ribu penonton bakal padati stadion. Tiket laga Timnas Indonesia U23 versus Vietnam habis terjual hanya dalam 30 menit. Hal itu berarti sebanyak 20.000 penonton bakal memadati Stadion Gymnasium Viet Tri untuk menyaksikan laga pembuka Grup A SEA Games 2021. Tak heran laga Timnas Indonesia U23 versus Vietnam mengundang antusiasme yang begitu masif dari para pecinta sepak bola setempat. Sebab laga ini disebut-sebut mempertemukan dua tim yang diprediksi bakal kembali bersua di partai puncak SEA Games 2021. Berubah pikiran, Barcelona bakal perpanjang kontrak Memphis Depay. Xavi sudah berubah pikiran dan siap mempertahankan Depay di musim panas nanti. Depay memang tidak menjadi starter reguler di Barcelona, namun pemain timnas Belanda itu selalu memberikan performa yang apik saat diberi kesempatan. Xavi dikabarkan cukup terkesan dengan performa Depay, sehingga ia ingin sang pemain bertahan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Depay juga menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk cabut dari Barcelona. Masa bakti Dani Alves di Barca bakal diperpanjang. Kebersamaan Barcelona dan Dani Alves nampaknya akan berlanjut. Manajemen Barcelona berencana untuk memberikan sang bek veteran kontrak baru dalam waktu dekat ini. Ada alasan mengapa Barcelona memperpanjang kontrak Alves, karena sang bek masih belum habis sejauh ini. Di usianya yang menyentuh 38 tahun, Alves masih berkontribusi besar bagi Barcelona. Meski tidak jadi starter reguler, namun ia kerap jadi pembeda saat dibutuhkan. Agen bantah Dybala sudah sepakat pindah ke Inter. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Dybala disebut sudah setuju berseragam si ular. Ia bakal dikontrak selama 4 musim oleh Nerazzurri. Namun kabar ini langsung dibantah oleh agen Dybala, Jorge Antun. Antun menegaskan bahwa kliennya belum mencapai kata sepakat dengan tim manapun termasuk Inter. Bantahan Antun ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Romeo Agresti. Agresti menyampaikan info tersebut melalui akun Twitter miliknya. Rangnick tepis kabar Ronaldo mau cabut dari MU. Ronaldo santer diberitakan ingin cabut dari MU musim depan. Hal ini mencuat seiring ditunjuknya Erik ten Hag sebagai manajer anyar Setan Merah. Ralf Rangnick pun mengomentari isu seputar Cristiano Ronaldo. Ia meyakini sang mega bintang bakal bertahan di Old Trafford sesuai kontrak. Sejauh yang saya ketahui, dia akan bertahan di sini musim depan, ujarnya perihal Cristiano Ronaldo di Manchester United. Madrid versus Manchester City, Los Blancos ke final, The Citizen mewek. Madrid versus City berlangsung di Santiago Bernabeu. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, City mencuri keunggulan lebih dulu di paruh kedua lewat Riyad Mahrez. Hal itu membuat City memimpin agregat 5-3. Di saat sudah sangat dekat dengan final, City kecolongan 2 gol di penghujung laga. Madrid berbalik unggul 2-1 lewat brace Rodrigo di menit ke-90 dan menit ke-90 plus 1 yang membuat agregat menjadi 5-5 dan lanjut ke extra time. Pada babak pertama tambahan waktu, Madrid memperbesar skor menjadi 3-1 lewat eksekusi penalti Karim Benzema dan agregat berubah menjadi 6-5. Di sisi lain, City gagal mencari gol balasan dan harus gigit jari gagal ke final. Madrid pun bertemu Liverpool di laga final.
Bawa Real Madrid ke final, Karim Benzema dekati rekor Cristiano Ronaldo. Tambahan 1 gol membuat koleksi gol Karim Benzema di Liga Champions 2021-2022 menyentuh angka 15 gol. Di saat hampir pasti menyandang status top skor Liga Champions 2021-2022, Karim Benzema berpeluang menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Rekor yang dimaksud mencetak gol paling banyak dalam satu musim kompetisi Liga Champions. Untuk sementara rekor dipegang Cristiano Ronaldo yang mengemas 17 gol di Liga Champions 2013-2014. Thibaut Courtois, man of the match di laga Madrid versus City. Thibaut Courtois terpilih menjadi man of the match pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City. Sang kiper dipilih panel UEFA karena dianggap sebagai pembeda pada partai ini. Ia beberapa kali menyelamatkan peluang berbahaya City sehingga Madrid punya asa untuk lolos ke final. Final Liga Champions, Liverpool versus Real Madrid. Real Madrid baru saja memastikan kelolosannya untuk berjumpa dengan Liverpool di partai puncak. Madrid berhasil melakukan comeback sensasional untuk menyingkirkan Manchester City di semifinal. Sementara The Reds berhasil menjinakkan wakil Spanyol Villarreal. Final Liga Champions 2021-2022 antara Liverpool versus Real Madrid akan digelar di Stade de France, Paris pada 29 Mei 2022. Madrid akan menjadi tantangan besar buat Liverpool menilik rekor pertemuan mereka. Lantas, apakah Liverpool akan mampu mematahkan tren buruk atas Real Madrid sekaligus merengkuh trofi Liga Champions musim ini? Real Madrid ke final Liga Champions, Carlo Ancelotti lagi-lagi jadi pelatih langka. Carlo Ancelotti seolah tak bosan menjadikan dirinya pelatih langka dengan rekor-rekor yang diukirnya bersama Real Madrid. Rekor baru tercipta setelah Ancelotti membawa Real Madrid ke final Liga Champions 2021-2022. Sebelumnya, usai membawa Real Madrid meraih gelar Liga Spanyol pada 30 April 2022, Ancelotti menorehkan rekor sebagai satu-satunya pelatih di muka bumi yang mampu meraih gelar kasta tertinggi di 5 liga top Eropa. Kini juru taktik asal Italia ini menjadi pelatih pertama dan satu-satunya yang mampu mencapai 5 final Liga Champions. Menurut data Optajo, dia melampaui pelatih-pelatih besar lainnya seperti Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson, dan Jurgen Klopp. Ketiga pelatih itu hanya bisa mencapai 4 final di kompetisi antar klub benua biru tersebut. Rodrigo dan Benzema cetak sejarah. Real Madrid mengalahkan Manchester City dan melaju ke final Liga Champions 2021-2022. Rodrigo Goes adalah bintang Los Blancos dalam laga tersebut. Rodrigo berhasil mencetak 2 gol dalam 2 menit pertandingan. Pemain kelahiran San Paulo, Brazil itu pun mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak 2 gol di menit 90 ke atas di Liga Champions. Sementara itu, Karim Benzema kini telah mencetak 10 gol di fase gugur Liga Champions musim ini. Jumlah tersebut merupakan torehan terbanyak dalam satu musim Liga Champions setelah Cristiano Ronaldo melakukannya bersama Real Madrid pada 2016-2017. Manchester City kalah, Pep Guardiola samai catatan Jose Mourinho. Pep Guardiola kini telah merasakan 6 kali tersingkir dari semifinal Liga Champions. Pertama kali ia tersingkir di semifinal Liga Champions pada 2009-2010 dan pada 2011-2012 saat melatih Barcelona. Selanjutnya pada musim 2013-2014, 2014-2015 dan 2015-2016 saat menangani Bayern Munchen. Dengan kekalahan musim ini, Pep Guardiola kini tersingkir 6 kali dari semifinal Liga Champions, menyamai catatan Jose Mourinho. Doa Mo Salah terkabul, Liverpool lawan Madrid di final Liga Champions. Real Madrid akan menjadi lawan Liverpool di final Liga Champions 2021-2022, 29 Mei mendatang. Duel ini adalah hasil dari doa Mohamed Salah yang terkabul. Saya ingin melawan Madrid di final. Manchester City adalah tim yang sangat tangguh, kata Salah usai melawan Villarreal dikutip dari BBC. City adalah tim yang sangat tangguh, kami sudah menghadapi mereka beberapa kali musim ini, tetapi jika kalian bertanya ke saya secara pribadi, saya ingin bertemu Madrid karena kami kalah di final melawan mereka pada 2018. Tambahnya.
Tawaran miliarder Inggris 76,5 triliun rupiah untuk Chelsea ditolak mentah-mentah. Kabar terbaru datang dari proses penjualan Chelsea. Kini tawaran miliarder asal Inggris Sir Jim Ratcliffe senilai 4,25 miliar pound sterling atau setara 76,5 triliun rupiah ditolak. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Ineos Group Ltd, Tom Crotty. Ia mengatakan tawaran mereka ditolak oleh Rain Group Merchant Bank yang mengurus penjualan Chelsea pada Rabu 4 Mei. Rain Group sendiri telah menunjuk konsorsium yang dipimpin Todd Boehly sebagai penawar pilihan. Diwartakan Sky Sport, pebisnis Amerika Serikat itu memiliki waktu hingga akhir pekan untuk menyelesaikan persyaratan pembelian klub. Tawaran yang diajukan Boehly sebenarnya tak beda jauh dari Ratcliffe, dilaporkan senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 72 triliun rupiah. Hindari tragedi fatal Verona, Pioli lakukan perubahan di lini tengah AC Milan. AC Milan baru saja merayakan kemenangan penting kontra Fiorentina pada Liga Italia pekan ke-35 lalu. Dalam waktu 4 hari, mereka akan kembali berjuang di markas Hellas Verona, Marc Antonio Bentegodi. AC Milan memiliki kenangan buruk jika harus berhadapan dengan Verona dalam persaingan gelar Scudetto. 2 Scudetto AC Milan harus melayang pada masa lalu gara-gara kesandung Verona. Sadar hal ini tidak boleh terulang, Stefano Pioli pun menyiapkan perubahan penting pada formasi timnya, terutama di lini tengah. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Pioli diyakini akan melakukan beberapa perubahan di lini tengah dengan memberikan tempat kepada Ismail Bennacer menggantikan Franck Kessie. Bennacer akan kembali diduetkan dengan Sandro Tonali seperti saat melawan Inter Milan. Seperti diketahui, meski tak tampil jelek, namun peran Franck Kessie di laga melawan Fiorentina cukup minim. Messi tak masuk nominasi pemain terbaik Liga Prancis. Operator kompetisi Ligue 1 telah merilis daftar 5 pemain yang masuk nominasi pemain terbaik Liga Prancis. Dari PSG, hanya nama Kylian Mbappé yang masuk dalam daftar tersebut. Mbappé akan bersaing dengan 4 kandidat lainnya, yakni Dimitri Payet dari Marseille, Lucas Paqueta dari Lyon, Wissam Ben Yedder dari AS Monaco, dan Martin Traoré dari Rennes. Dilansir dari Daily Mail, absennya Messi dalam nominasi pemain terbaik Liga Prancis tidak terlalu mengejutkan. Hal ini dikarenakan penampilan kapten timnas Argentina itu tak menawan bersama PSG. Kegagalan Messi masuk nominasi pemain terbaik jadi sebuah penurunan dalam karirnya. Semasa masih berseragam Barcelona, Messi selalu masuk dalam nominasi sejak 2009. Jersey gol tangan Tuhan, Maradona cetak rekor laku 128 miliar rupiah. Kostum yang dipakai Diego Maradona saat mencetak gol tangan Tuhan di timnas Argentina telah terjual senilai 7.142.500 pound sterling atau setara dengan 128 miliar rupiah. Harga penjualan jersey Maradona itu memecahkan rekor lelang untuk kategori memorabilia olahraga. Dalam kostum gol tangan Tuhan, Maradona mengalahkan Manifesto Olimpiade dari tahun 1982. Manifesto Olimpiade itu terjual sekitar 123 miliar rupiah tahun 2019. Manuskrip setebal 14 halaman itu ditulis pada 1892 oleh Pierre de Coubertin yang dijuluki Bapak Olimpiade Modern. Agnes Mo jadi kapten kehormatan Los Angeles FC raih kemenangan. Agnes Mo datang sebagai kapten kehormatan Los Angeles FC dalam lanjutan kompetisi sepak bola Amerika Serikat, Major League Soccer 2022. Penyanyi asal Indonesia ini menyaksikan kemenangan Los Angeles atas Minnesota United 2 gol tanpa balas. Bahkan ada seremonial unik yang melibatkan penyanyi asal Indonesia dengan nama asli Agnes Monica ini. Via akun Instagram Agnes Mo dan Los Angeles FC, keterlibatan Agnes Mo mulai pemberian jersey sampai koin toss sebelum laga. Dalam unggahan selanjutnya, Agnes Mo menunjukkan dia datang ke pertandingan ini bersama aktor Jim Camille. Agnes Mo juga memamerkan jersey Los Angeles FC dengan namanya dan nomor punggung 10. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!